Kinerja mesin cuci Panasonic tipe 98. Ini pokoknya mesin cuci cara penggunaan yang benar tuh gini ya. Pakaian dimasukkan, diisi air, wajib dirasakan sama tangan. Dirasakan gini, harus setengah ngambang. Kalau belum setengah ngambang, berarti airnya masih kurang. Jadi kalau airnya kurang, diputer, pasti kalau enggak gearboxnya yang jebol, ya dinamonya yang enggak kuat, akhirnya rusak. Intinya awet ndaknya di air. Kalau airnya sampai atas sini kok cuciannya masih berat, berarti cuciannya kebanyakan. Dikurangi ya, dikurangi. Jadi mending nyucinya 2 kali kalau banyak cuciannya. Nah, rutenya kan mesin cuci kan 12 3311. Maksudnya gini, ngucek pertama ini diputar di 12 menit. Nah, ini kinerjanya mesin cuci Panasonic model gini ya. Aduh. Mesin cucinya lama, second bekas, tapi sudah direkondisi ulang. Jadi gearbox udah baru, dinamo udah dibersihkan ulang, masih orisinil, sudah diolah masih sip. Jadi klaker-klaker semuanya sudah diperbarui, jadi sudah direkondisi ulang. Jadi fungsinya kayak gini. Jos kan? Jos. Casing boleh jelek, tapi fungsinya nggak kalah sama yang baru. Lah, awet ndaknya mesin cuci tergantung operator, pemakainya. Kalau pemakainya ngerti cara pemakaian yang benar dan benar-benar dijalankan, insya Allah mesin cuci itu sampai tahun-tahunan awet. Tapi mesin cuci itu ya satu kali saja Anda salah pemakaian, saat itu juga itu bisa kobong dinamonya. Contoh salah pemakaian satu, kelebihan kapasitasnya kebanyakan. Yang kedua, airnya kurang, sehingga apa? Dinamonya nariknya berat kan kita tinggal 5 menit, 10 menit panas, kobong dia. Jadi intinya jangan sekali-kali muter timer ini sebelum tangan Anda merasakan berat ndaknya cucian itu. Jadi kapasitas mesin cuci sebenarnya bukan di berapa kilo, tapi tangan jenengan ini, tangan Anda yang merasakan. Kalau tangan Anda merasakan itu berat, berarti pasti dinamonya juga keberatan. Kalau tangan Anda merasakan udah enteng, berarti dinamonya juga pasti enteng. Gitu loh. Jadi kalau seumpamanya kapasitas 6 kilo, sampean masukkan 6 kilo, tapi airnya kurang, sama aja berat. Akhirnya dinamonya ya terbakar. Intinya antara cucian sama air dia harus seimbang. Kalau bisa airnya lebih banyak dikit biar enteng, jadi awet mesin cuci. Ini saya percepat ya. Ini kan pencuciannya udah jos. Ini kan lama-lama ini kan mati. Nah, timer ini kan tadi saya putar di 12 menit. Nah, ini kan lama-lama nanti kan kita tinggal nanti kan mati gini. Saya cepatkan ya. Mati. Kalau udah mati, nah airnya dibuang. Ini pembuangan air. Buang. Nah, airnya dibuang kan? Ini ditunggu sampai habis. Nah, ini diumpamakan ya, tadi itu air sabun. Nah, umpama ini udah habis, diisi air lagi, dirasakan lagi ini. Harus enteng. Jadi dirasakan, diputar sama tangan ini harus sudah enteng. Kalau masih berat, berarti airnya kurang. Nah, terus bilas. Ini kan kedua, tadi kan seumpama, tadi 12 menit udah selesai, airnya udah dibuang. Ini kemudian, ini seumpama ya, seumpama airnya udah habis. Kan ini ditutup lagi, biar saya enggak kelamaan ngisi air. Terus ini kan, airnya diisi lagi gini ya. Kan kalau airnya udah habis, air diisi lagi kayak gini. Diisi lagi buat apa? Buat kita bilas. Nah, kita bilas, kalau seandainya udah pas ya, airnya udah pas, kita bilas ini di 3 menit aja. Ini berhubung
knopnya ndak pas di off. Jadi 3 menitnya di sini ya. Nah, ini kalau udah pas kan ini bilas pertama tanpa sabun. Nah, sini. Jas ya mesin cucinya. Pokoknya jangan sekali-kali kurang air. Mending airnya agak diperbanyak sedikit biar mesin cucinya awet sampai tahun-tahunan ya. Kalau airnya selalu kurang, cuciannya selalu kebanyakan, pasti umur mesin cucinya ndak akan lama. Kalau ini saya ini pas ini airnya, harusnya ini kurang, tapi ini pas sudah takaran. Terus ini seandainya udah selesai, kan dibuang lagi ini sampai ini airnya habis. Kalau udah habis tutup lagi kan, diisi air lagi, terus bilas kedua gini. Nah biasanya bilas kedua ini dicampur sama molto. Nah, tapi enggak ya enggak apa-apa, terserah pemakai. Nah, kalau udah selesai ini tutup lagi teknya. Enggak, ini kan kalau lama-lama kalau bilas kedua kan mati sendiri. Maksud saya itu enggak ditutup lagi, mati sendiri. Jadi ini lama-lama kan mati sendiri. Kan udah bilas kedua. Ini diumpamakan sudah bilas kedua. Terus ini dibuang. Ya, karena sekarang saya test drive di pengering ya, di pengeringnya. Ini saya pause dulu. Nah ini ya, kalau pengering dia sebaliknya ya teman-teman. Pengering itu takut air. Kadang orang-orang itu ini masih kocor-kocor ya. Kocok itu. Masih kocor-kocor udah dimasukkan ke dalam pengering. Enggak boleh. Walaupun di pengering ada sealnya, tapi enggak boleh. Karena jaganya apa? Suatu saat nanti kalau sealnya ada bocornya, itu dinamonya enggak kena air. Jadi di pengering itu harus itu bener-bener pembuangannya itu enggak keluar air atau tinggal dikit gini ya. Ya, sini kan sudah enggak ada air nih ya. Nah, ini baru dipindah ke pengering. Pindah ke pengering juga gitu ya, teman-teman. Harus satu-satu. Tata. Harus rata. Kalau enggak rata gelodak-gelodak. Terus seumpama ini mesin cucinya pengeringnya enggak ada tutupnya. Enggak ada tutupnya di atasnya. Ini gampang. Caranya solusinya gini. Jadi kalau ada pakaian kecil-kecil ya, yang paling atas ini dikasih pakaian yang besar seperti ini. Ini kan gombal ya teman-teman. Serbet lah. Nah, yang besar seperti ini ditaruh paling atas sendiri. Pokoknya kalau tidak ada tutupnya, pengeringnya tidak ada tutupnya, tidak ada presnya, ini yang besar ini ditaruh paling atas, ditata kayak gini. Tidak boleh full sampai atas gini ya. Kasih satu jari gini. Ya, segini. Ini kalau tidak ada tutupnya, tidak boleh full. Kenapa? Karena dia nanti ke atas. Kalau ada tutupnya ya tidak apa-apa. Yang kalau tidak ada tutupnya, yang atas ini diusahakan yang paling besar. Kenapa? Pakaian yang kecil-kecil biar tidak naik ke atas dan masuk ke dalam sini biasanya. Terus akhirnya nyerimpeti juga, mesin cucinya bisa rusak. Nah kalau sudah seperti ini, tutup. Pengering tidak perlu lama-lama, cukup 1 menit aja atau 1,5. Nah ini saya 1 menit ya, punjul kedip ya. Mesin cuci itu tidak ada mesin cuci sebagus apapun kalau 2 tabung ya, keluar dari pengering langsung kering bisa digunakan, tidak ada. Jadi meskipun ini sampean putar 1 menit ataupun 5 menit itu tidak ada bedanya. Kita tetap harus menjemur di bawah terik matahari walaupun 1 jam atau 2 jam. Intinya bedanya gini, kalau 1 menit seandainya listrik ini dicabut ya, belakang dibuka,
dinamo disentuh itu, kalau 1 menit dinamo disentuh itu hangat. Tapi kalau seumpamanya ini putar 5 menit, seandainya selesai ya, itu dicabut, belakang dibuka, dinamo disentuh itu panas saya. Dinamo disentuh itu panas. Jadi logikanya kalau kebanyakan dinamonya akhirnya panas dan cepat rusak. Mending jangan lama-lama, 1 menit aja. 1 menit udah atus kok. 1 menit atau 1 menit setengah gitu aja. 2 kali enggak apa-apa. Jadi ini saya ngajari gimana caranya agar penggunaan mesin cuci itu bisa awet. Mohon maaf ya, ini tadi mesin cucinya masih kotor, habis diservis. Jadi belum dicuci. Habis saya servis, kemudian saya test drive ini. Saya test drive fungsinya. Ini kan udah selesai. Nah, ini saya cek. Ini kan remnya kan enggak ada. Remnya saya lepas. Kalau mesin cuci servisan dari saya mesti remnya saya lepas. Karena kalau remnya nggak dilepas, kalau putus rusak. Nah, ini kalau udah selesai ya. Kalau udah selesai kan udah mati. Udah selesai. Ini wajib ditutup lagi. Terus listrik wajib dicabut ya. Dicek. Biar cepet. Sebenarnya enggak perlu direm pakai tangan gini, tinggal aja nanti berhenti sendiri ya teman. Ya, udah selesai kayak gini. Nah, kering kan? 1 menit aja tadi. Nah, 1 menit aja udah enggak ada air, sama sekali enggak ada air ya. Sama sekali enggak ada air. Ini emang warnanya kayak gini, emang kotor nih. Nah, nggak ada air kan? Nggak ada air, sama sekali nggak ada air. Nggak ada air. Hanya 1 menit. 1 menit aja. Nah, ini kan. Ya, kering. Jadi tidak perlu lama-lama ya. Kering teman-teman. Jadi nah, apalagi yang kain kayak gini, kering, tidak ada air sama sekali, hanya 1 menit ya. 1 menit punjul dikit mungkin berarti. Jadi jangan lama-lama. Demikian dari saya cara pemakaian mesin cuci yang benar agar awet. Mohon maaf kalau mesin cucinya yang tak pakai mesin cuci jelek. Memang adanya seperti ini dari orang nyervis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.